Lo percaya gue kan? Hah? Sandra mau tahu nggak? Enggak. Kamu tahu nggak sih? Dulu, waktu papa kecil, ini nih, om kamu yang satu ini nih, cengengnya minta ampun. Cengeng. Enggak, Mbak. Kok nggak cocok banget sama mukanya sekarang? Iya. Enggak, Mbak. Tapi kalau ada yang nakalin dia, papa pasti maju duluan. Enggak, cengeng. Lah, kamu lupa waktu itu loh cerita yang kamu diputusin sama mantan kamu tuh. Siapa namanya? Adalah yang kamu nangis harian itu loh. Enggak ada, Mbak. Masa sih? Sandra, justru papamu nih. Dulu waktu SMA. Playboy banget. Bener, Mbak. Playboy? No. Masmu ini ngomong sama aku tuh dia nggak pernah pacaran. Alah, udahlah. Satria jadi percaya. Tapi mah, Sandra mau jadi pelukis dulu yang hebat. Baru nanti Sandra cari pacar yang banyak. Bener. Jangan kayak papa ya. Sama Playboy. Jangan banyak. Kamu belum tidur? Sandra aja udah tidur tuh. Pak, kamu yang bawa gaun ini ke sini? Enggak. Emang kenapa? Tadi gaun ini di kamar Sandra. Aku nggak bawa ke sini. Ya nggak mungkin lah pindah sendiri. Enggak. Mungkin kamu lupa. Enggak. Aku yakin banget ini di kamar Sandra tadi, Pak. Saya mungkin kamu kecapean deh. Dah, mendingan kamu sekarang tidur. Ya. Aku mesti ngecek dulu berkas-berkas dan ngecek rumah. Dah, sana tidur. Jangan mikir yang aneh-aneh.
Satria mau nanti gambar Sandra jadi jelek nih. Gambar apa sih? Gambar planet. Om Sat, Om Sat kan fotografer nih. Berarti Om Sat pernah menang lomba juga? Bukan menang lomba sih, lebih apa ya, penghargaan gitu loh. Ajarin dong. Gak mau. Om Sat. Ntar kamera Om rusak ah. Ih, ngeledek mulu nih Om nih. Udah mending Sandra diri di situ. Ih, Om fotoin. sini ya. Ya, sedikit. Bagus ya. Orang sakit perut kan? Baik Pak Kevin, saya akan coba kumpulkan foto-foto rumah ini dan berikan ke Pak Kevin. Supaya Pak Kevin bisa kasih foto-fotonya ke calon pembeli rumah ini. Ya. Oke Pak. Baik Pak Kevin, sampai ketemu nanti. Kamu. Kenapa datang-datang kok tiba-tiba senyum-senyum gitu? Aku lagi seneng aja ngeliat kamu sama Satria. Semalam tuh cair, lumer, ngobrol. Jadi kayak kakak adik beneran. Emang kemarin-kemarin gak kayak kakak adik beneran ya? No, kamu tuh selalu kaku kalau ketemu sama Satria. Bahkan sering diam-diaman. Enggak juga lah. Emang masalah kamu sama Satria kenapa sih? Sebenarnya aku tuh gak ada masalah apa-apa sama Satria. Masalah aku tuh sama Bapak. Dulu aku pernah dipenjara karena satu masalah. Dan waktu aku susah, Bapak itu malah mutusin hubungan aku sebagai anaknya. Dan dia minta aku urusin semua masalah aku sendiri. Ya udah, aku mutusin keluar rumah ninggalin Bapak dan juga Satria. Kok kamu bercerita masalah ini sekarang sama aku? Ya, maafin aku. Aku sebenarnya juga gak mau cerita sama kamu. Terus kalau masalah Bapak sama Satria kenapa? Kalau masalah Satria sama Bapak itu lebih sentimental. Satria ngerasa kalau dia itu gak pernah ngeliat muka ibu sekalipun. Ya kamu bayangin aja, Bapak itu gak pernah punya foto ibu satu pun. Satria itu hatinya terlalu lembut. Untuk dia ini masalah yang sangat fatal. Aku juga sekarang lagi khawatir kalau Satria nggak mau jual rumah ini. Kamu tahu kan, kalau rumah ini benar-benar kejual, masalah keuangan kita bisa selesai semuanya. Om, kita ke atas yuk. Ayo Om. Kamu hati-hati ya? Ya. Ustaz, Ya? ada lampu-lampu Om. Nanti kita bikin tenda-tendaan yuk. Iya. Nanti kita bikin ya. Ya. Itu serem loh. Saya takut.
Sini sini. Sakit. Iya sebentar. Sebentar sini sini. Mas, sorry tadi di gudang banyak barang, jadi aku... Lo tuh gimana sih, San? Gue suruh jagain Sandra aja gak bisa. Lo tuh dari dulu emang gak pernah bisa diandelin, tau? Pa, cukup. Pa, ini salah Sandra sendiri kok, Pa. Sandra yang gak hati-hati, Pa. Papa jangan salahin Om Satria. Sebentar lagi ya. Udah, Mas. Iya ya, sebentar lagi. Halo? Oh, iya, Pak Kevin. Harus sekarang juga, Pak. Iya, tapi saya belum siapin semua foto-fotonya, Pak. Udah. Iya. Kalau gitu kita ketemu aja dulu ya, Pak. Ya, baik, berapa? Terima kasih, Pak. Satria, Iya, Mas. gue harus pergi ke Jakarta. Gue mau minta tolong sama lo, tolong jagain Astrid dan Sandra. Tapi yang benar, jangan sampai kenapa-napa lagi. Ini semua lukisannya Nyi Roro Kidul, Pak. Benar sekali. Dan tujuan saya mengajak Pak Dimas datang ke sini adalah untuk membicarakan hal tersebut. Ya, dan ini semua milik Pak Chandra yang minat beli rumah saya itu. Tepat sekali. Pak Chandra itu adalah seorang pengusaha sukses. Dan juga sebagai kolektor barang antik. Seperti yang Pak Dimas bisa lihat sendiri di sini. Ada 12 lukisan Nyi Roro Kidul yang semuanya dilukis oleh Pak Rusdi Sudibyo, kakek Pak Dimas sendiri. Kakek saya? Jadi dulu sekali, Pak Chandra itu pernah memesan 13 lukisan Nyi Roro Kidul kepada Pak Rusdi Sudibyo. Dan masih ada satu tersisa lukisan lagi yang belum diterima oleh Pak Chandra. Iya, tapi apa hubungannya dengan rumah saya ya, Pak? Pak Chandra siap membeli rumah keluarga Pak Dimas seharga 8 miliar. Asalkan masih ada satu tersisa lukisan lagi yang selama ini dia cari. Iya, tapi saya masih belum ngerti, Pak. Karena saya tuh nggak pernah tahu tentang hal ini. Pak Dimas, relasi saya yang bernama Pak Chandra sangat-sangat yakin bahwa lukisan yang kita bahas pada saat ini masih tersimpan di rumah keluarga Pak Dimas.
Apa kabar, Pak? Baik. Udah. Duduk. Cucu Rusti Sudibyo. Jujur saja, saya ini penggemar berat lukisan kakek sampean. Oh, terima kasih, Pak. Tapi sebelumnya Bapak udah pernah ketemu dengan Kakek sampean itu sempat berjaya sekitar tahun 50-an kalau saya nggak salah. Tapi sempat juga meredup namanya, hilang dari peredaran. Banyak orang bilang katanya karya lukisannya itu merosot. Jadi nggak laku di pasaran. Oh, kalau perihal itu saya baru dengar sekarang, Pak. Nah, di sekitar tahun 70-an, dunia lukis itu heboh. Lukisan Roro Kidul itu banyak yang minati. Mendadak laku keras. Banyak pelukis yang kaya raya karena melukis gambarnya Roro Kidul. Sampean tahu kenapa? Nggak tahu, Pak. Lukisannya Roro Kidul itu bisa membawa berkah bagi yang memilikinya. Tapi nggak semua juga begitu. Cuma yang mempunyai kekuatan mistik yang mampu menggambarkan kecantikan Kanjeng Ratunya Roro Kidul. Jadi kalau kamu bisa berikan kepada saya rumah dengan lukisan itu, saya akan bayar 2 kali lipat dari harga yang ditawarkan Kevin kepada kamu. Gimana? Pak, itu apa? Jadi yang mau beli rumah ini pengen banget ada lukisannya Roro Kidul di rumahnya. Aku juga nggak ngerti apa maksudnya. Sat, nanti lo tolong fotoin lukisan ini ya, supaya gue bisa kasih hasilnya ke Pak Chandra. Papa mau pergi lagi ya, Pak? Bagaimana Pak Chandra? Villa ini bagus sekali kan? Villa ini cocok sekali Pak, kalau Bapak mau jadikan ini sebagai villa keluarga. Atau mungkin bisa juga Pak Chandra investasi. Merubah villa ini menjadi cottage Pak. Itu cocok sekali. Sampean udah mau coba-coba menipu saya toh? Maksud Bapak? Sampean itu udah terlalu kurang ajar kalau berpikir saya ini nggak bisa membedakan lukisan yang asli dan lukisan yang abal-abal. Tapi Pak, saya cuma... Saya kepengen beli rumah itu karena ada lukisan Rusti Sudibyo di situ. Iya Pak Chandra, tapi di rumah ini nggak ada lukisan Roro Kidul. Ya udah tawarkan pada orang lain saja. Tapi Pak Chandra, Pak...
Mungkin Pak Dimas bisa mencari sekali lagi lukisan yang dimaksud Pak Chandra di rumah keluarga Pak Dimas. Tenang sayang, kamu jangan takut. Ada mama di sini.
Kenapa, Mbak? Mas, sadar, Mbak. Mbak Astrid. Mbak. Sayang, kamu kenapa? Sat, ada apa ini? Mas. Mbak Astrid kemasukan, Mas. Maksud lo? Rumah ini udah gak beres, Mas. Ayo kita pulang, Mas. Udah lah, lo gak usah ngomong yang aneh-aneh. Gue tuh lagi susah payah cari pembeli rumah ini, tau? Lu gue suruh jaga keluarga gue aja kagak becus. Kayak gini lu bilang lu mau nikah. Keluarga siapa? Keluarga siapa, Mas? Pak, Bapak kemana aja sih, Pak? Mama sampai kayak gini, Bapak malah nggak ada terus. Maafin papanya. Sandra! Kamu mau kita pulang aja? Aku nggak apa-apa. Aku mau di sini aja. Sandra, maafin Papa, sayang. Papa harus bolak-balik ngurusin kerjaan. Papa jahat, Pak. Papa cuma mikirin uang aja. Papa nggak pernah mikirin Sandra sama Mama. Enggak gitu, sayang. Papa kerja itu kan buat Sandra dan juga buat Mama. Nah, Sandra jangan nangis ya. Benar, Pak. Rumah ini jadi aneh. Habis aku sama Om Satria lukisan di gudang atas, Pak. Kamu nemu lukisan? Sat, tolong dong fotoin lukisan ini. Mas, lukisan ini aneh, Mas. Ada sesuatu di rumah ini. Buang aja, Mas. Lu tuh nggak tahu seberapa berharganya lukisan ini. Udah deh, nggak usah ngomong yang aneh-aneh. Mas, aku, Sandra, Mbak Astrid, udah 2 hari ini kita dihantuin, Mas. Sat. Pak, Sandra juga, Pak. Di rumah ini ada sesuatu yang aneh, Pak. Nih, lo lihat nih. Ini pasti gara-gara pengaruh lo. Gara-gara lo Sandra jadi mikir yang enggak-enggak. Mas, dari kemarin Mas Dimas selalu mutusin segala sesuatu sendiri. Mau jual rumah lah. Sadar nggak, Mas? Ini Mas kayak gini kayak bapak nih. Lo ngomong apa? Yuk, Sandra, yuk. Sat. Ikut Om, yuk. Yuk. Sandra, kamu sama Papa. Sat, asal lo tahu ya. Harga lukisan ini jauh lebih tinggi dibanding rumah ini, ngerti lo? Ya udahlah. Kalau lo emang nggak mau bantu gue bisa kerjain sendiri. Sama.
Mbak Srit, ayo Mbak kita pergi dari rumah ini Mbak. Aku mau di sini aja. Aku nggak apa-apa. Loh, tapi kan Mbak. Aku bilang aku nggak apa-apa. Aku mau di sini aja. Sayang, makasih ya. Kamu udah ngertiin aku. Kenapa lukisannya Roro Kidul itu menjadi mahal? Karena si pelukis itu melakukan tirakat di pantai selatan dan ditemui sendiri oleh Kanjeng Ratu. Jadi bukan masalah estetikanya saja, tapi nilai kesakralan dan mistisnya. Baik, terima kasih Pak Chandra atas informasinya. Lalu bagaimana nih Pak selanjutnya? Ya udah, saya ini orang yang tidak suka basa-basi. Jadi siapkan saja surat-suratnya di notaris. Besok saya tanda tangani, ya. Ma, Papa beneran gak pulang ya malam ini? Chandra takut, Ma. Kamu nggak perlu takut. Ada Mama di sini. Halo bro. Ya ini gue. Lo masih nyimpen nomor telepon teman lo yang ngoleksi barang antik nggak? Mau dong nomor teleponnya? Yeah. Gue punya lukisan yang sempat ditaksir seharga 8 miliar. Oke. Gue ke tempat lo sekarang ya. Oke, thanks.
Bang. Ma? Mama? Ma? Mama? Ma? 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 Ma buka, Ma? Ma? Ma, Papa? Om Satria, buka! Mama! Mama buka! Mama!
Mbak Astrid. Mbak Astrid. Mbak Astrid. Mbak Astrid. Mbak. Kamu kenapa? Mbak, udah kita harus pergi dari sini, Mbak. Ini udah nggak bener, Mbak. Ayo, Mbak. Mbak, kita bawa Sandra, Mbak. Sandra? Satria? Mas. Sandra hilang, Mas. Kita udah cari nggak ketemu. Ini semua gara-gara kamu, Mas. Ini semua gara-gara kamu dan lukisan itu. Ini semua gara-gara kamu dan keluargamu yang terkutuk ini. Mbak, tenang, Mbak. Satria. Sandraku hilang. Sandra hilang. Sandra hilang, Mas. Sandra hilang. Sandra. Mas. Apa? Ya, Mas. Ini kan foto kakek kita, Sat. Ya, Rusdi Sudipyo. Ini Pak Chandra nih. Pak Chandra itu orang yang niat beli rumah kita dan lukisan itu. Aku yakin, Mas. Rahasia soal rumah ini, lukisan Roro Kidul dan hilangnya Sandra pasti berhubungan. Gimana ya? Kita lapor polisi aja atau gimana? Terus kita bilang sama polisi kalau Sandra diculik setan gitu. Ini Pak Juna, Mas. Aku yakin dia tahu apa yang terjadi sebenarnya, Mas. Dan bisa jadi dia tahu Sandra di mana, kan? Ya, kalau gitu sekarang gue harus ke rumahnya Pak Juna. Dari situ gue langsung ke tempatnya Pak Chandra. Dan lo mendingan tetap di sini aja. Tolong jagain mini gue, ya. Kalau tiba-tiba Sandra muncul, lo kabarin gue secepatnya, ya. Pak Juna. Malam, Pak. Pak Juna, tolong saya, Pak. Anak saya hilang. Saya tahu Bapak bisa bantu saya. Mari, mari.
Sekitar 40 tahun yang lalu, kakekmu diminta oleh Pak Chandra untuk membuat 13 lukisan Nyi Roro Kidul. Kakekmu mencoba melakukan tirakat. Namun selama 2 minggu, dia tidak dapat restu dari Ratu Pantai Selatan. Walau tidak mendapat restu, dia tetap melukis. Dalam kurun waktu 4 tahun, dia hanya menyelesaikan 12 lukisan. Rusdi memilih seorang gadis yang tinggal di desa di pesisir pantai untuk menjadi modelnya. Namanya Ratri, seorang gadis yang memiliki kecantikan yang sempurna. Model itu tak lain adalah ibumu. Dan disinilah awal kisah Ratri bertemu dengan Brahma ayahmu. Pada akhirnya Ratri memadu kasih dengan Brahma tanpa sepengetahuan Rusdi. Dan tak berapa lama Brahma dan Ratri pun memutuskan untuk menikah. Lukisan dengan ibumu sebagai model sangatlah indah, tapi tak ada satupun lukisan yang terjual. Lukisan tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan mistik untuk memberikan berkah kepada pemiliknya. Rusdi frustasi dan menyalahkan Ratri yang justru menikah dan tak lagi perawan ketika dilukis olehnya. Terus di mana ibuku sekarang? Rusdi mendengar dari salah seorang paranormal bahwasanya kekurangan dari lukisannya adalah sesuatu yang mistik. Dan Rusdi memiliki ide gila. Ibu mana, nak? Sarah. Ratri? Ratri! Rusdi tak lagi membutuhkan Nyi Roro Kidul untuk membuat lukisannya menjadi hidup. Dengan menggunakan tubuh Ratri, Rusdi mencoba membuat perjanjian. Perjanjian dengan iblis. Darah yang ditumbangkan menjadikannya abadi.
Sat. Iya, Mas. Tentang lukisan itu, Sat. Ternyata perempuan yang ada di lukisan itu adalah ibu kita, Sat. Aku udah tahu. Paling nggak sekarang aku udah pernah lah melihat muka ibu. Dan mungkin ini alasan ibu menampakkan dirinya ke kita yang ada di rumah ini, Mas. Ibu udah kasih kita petunjuk, ya. Mah, lihat ya, Mah. Buahnya serem banget ya, Mah. Tuh. Mas, kemungkinan gue tahu Sandra ada di mana, Mas. Masih ingat gak? Waktu perjalanan kita ke sini, kita ngelewatin goa. Iya, iya, iya. Menurutku sih ya Sandra ada di situ, Mas. Ya udah. Kalau gitu gue sekarang ke sana ya. Lu tolong bawa Astrid ke sana. Kita ketemu di sana. Ya. Mbak Astrid. Pak. Ah!
Sandra? Sandra? Ibumu, Ratri, memiliki kecantikan yang sempurna, membuat semua orang pasti jatuh cinta padanya. Raja, ternyata semua ini ulah kamu, Juna. Justru Rusdi merubah ibumu menjadi iblis, membuatnya abadi dalam kutukan lukisan ini. Membuatku terpaksa membunuh Rusdi karena perbuatannya. Sekarang dengan bantuan iblis yang sama dan menggunakan darah daging